Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak semua, mari kita mulai kegiatan belajar kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Nah, silakan ketua kelasnya siapkan untuk persiapan belajar kita. Fokus. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan ini kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa awal kegiatan belajar kita sampai terakhir berjalan lancar ya, dan bisa kita mengambil ilmunya. Sebelum kita mulai kegiatan ya, ibu akan mengambil absen ya, kehadiran anda semua. Ketua kelas semuanya kira-kira hadir? Ada yang izin cik bu? Ada yang izin? Ya bu, Rangga sakit bu. Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi hari ini kita mulai belajar. Tapi sebelumnya untuk biar semangat belajar ya, nanti kalau ibu tanya apa kabarnya ya, jawabnya apa? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, ulangi lagi ya. Apa kabarnya Nanda? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yeah. Semangat kak? Yeah. Kemarin kita sudah libur 2 minggu ya. Ya bu. Bagaimana perjalanan liburnya? Menyenangkan? Udah bu. Kurang. Kurang menyenangkan bu. Sekolah menghindari bu. Berarti tidak bisa memanfaatkan waktu ya. Sekolah menghindari bu. Sekolah menghindari bu. Iya. Iya. Alhamdulillah ya, kita sudah libur 2 minggu. Kira-kira anda semua masih ingat nggak materi kita yang sebelumnya? Lupa bu. Lupa bu. Sudah lupa ya. Tangan Ya. nakal ini bu. Materi kita sebelumnya itu tentang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Bahasa Arabnya bu. Hah? Bahasa Arabnya? Boleh? Apa bahasa Arabnya? Fastabiqul khairat. Iya, fastabiqul khairat ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Sedekah. Hah? Bersedekah ya. Membantu. Mengeluarkan zakat ya. Terus semangat dalam beribadah ya. Nah, itu orang Hah? Ya, banyak baca Quran, banyak berzikir. Jadi itu salah satu contoh berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi itu harus kita realisasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk materi kita itu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Dina ya, Dina lo. Ya Dina yo. Tapi sebelum kita masuk materi ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya menandakan kita cinta kepada tanah air kita ya. Nah, nanti kita menyanyi. Silakan anda semua berdiri.
kebaikan bagi Indonesia Raya, menyukseskan pemerintahan kita kepada bangsa kita Indonesia. Selanjutnya, ya, Ibu ingin mengetahui bagaimana pemahaman Ananda nanti untuk materi yang akan diberikan. Ya, nah sekarang coba HP-nya ya ditaruh di atas meja. Ya, itu akan ngasih kuis ya untuk materi kita hari ini tentang apa tadi? Ya, larangan pergaulan bebas dan zina. Ya. Jadi pertanyaan Ibu lewat kuis ya. Jadi nanti dijawab ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu berikan. Bu kirim lewat WA group ya. Tolong dijawab pertanyaannya. Oke, Bu. Ya, udah selesai ya semua. Ya, dari sini bisa melihat bagaimana pemahaman Anda mengenai materi kita ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Adapun materi kita itu punya tujuan pembelajaran. Ya, coba lihat ke depan. Hanum ya. Nah, Hanum, tolong bisa Ibu dibantu untuk membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tertil dan hadis tentang larangan berbuat zina. 2. Peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan berbuat zina. 3. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan berbuat zina. 5. Peserta didik dapat menyajikan peta, konsep, dan paparan tentang larangan berbuat zina serta peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Ya, terima kasih ya kepada Ananda Hanum ya sudah membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi dari tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu kita diharapkan peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran. Karena ya kita menyatakan bahwa larangan bebas dan zina itu haram, itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, nah jadi nanti kita akan jelaskan ya dalilnya yang ada terdapat di dalam Al-Quran dan hadis ya. Nah terus yang kedua, peserta didik mampu menghafal. Jadi nanti ayatnya harus tahu kita, harus dihafal ayatnya, apa ayat tentang larangan zina tersebut ya dan hadis ya. Nah terus juga peserta didik mampu juga menganalisis ya, menganalisa ayat Al-Quran tersebut. Ya, nah itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Selanjutnya nanti Ibu akan membagikan kelompok ya. Nah dari tujuan pembelajaran kita ini nanti kita akan bahas ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Tapi sebelum Ibu bagi kelompok biar tak ngantuk ya. Nah kita biar simak dulu ya. Nah Ibu akan tanya lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa tetap semangat. Allah Akbar. Ya. Tetap semangat ya. Kita lihat dari tujuan pembelajaran tadi ya, mahasiswa harus memahami tentang ayat ya. Nah ini dalilnya tentang Al-Quran berbuat zina. Nah siapa Anda yang bisa membaca dalilnya dari surah An-Nur ayat 2 ini? Tiga, Bu. Iya, Bu. Gak boleh zina dulu. Ya, ini dalilnya. Tadi siapa? Nanda? Andika. Andika. Dibacain, Bu. Ya. Tidak zina. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma minata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifun minal mu'minin, yang artinya perzinahan perempuan dan perzinahan laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah terasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama.
hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaknya pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 24. Terima kasih Nana yang sudah dibacakan dari Surat An-Nur ayat 2 ya, tentang larangan berbuat zina. Sekarang kita lihat ya mengenai kandungan dari ayat tadi, Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama itu Allah sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina ya. Nah, jadi kalau berbuat zina itu dihukum ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada dijelaskan dalam ayat tadi ya. Nah, yang kedua menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina zina ghairi muhsan itu dicambuk 100 kali ya dan diasingkan ya. Nah, pelaku zina muhsan itu dirajam ya. Nah, itu hukuman yang dijelaskan di dalam Surat An-Nur ayat 2. Nah, terus kalau menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina itu harus dilakukan ya, harus dilaksanakan. Kan di dalam ayat tadi kan dikatakan kita tidak boleh ragu ya, merasa kasihan untuk melaksanakan hukumannya. Terus yang keempat, dalam pelaksanaan hukuman zina itu disaksikan oleh minimal 4 orang. Jadi melakukan hukuman itu harus ada saksinya 4 orang ya. Nah, itu kandungan dari Surat An-Nur ayat 2 ya, yang merupakan dalil dari larangan berbuat zina. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian dari zina ya. Nah, boleh Ibu dibantu ya. Ketua kelas. Ya, ketua kelas ya. Pengertian zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ciri-ciri perbuatan zina. 1. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukuman dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. 2. Zina ghairi muhsan, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, mati penjaka atau gadis. Hukuman dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Terima kasih kepada ketua kelas ya yang sudah membantu Ibu membacakan pengertian dari zina. Nah, jadi paham ya arti dari zina itu? Zina itu melakukan hubungan yang tidak ada ikatan pernikahan. Ya, kalau tidak menikah dulu sudah melakukan hubungan itu namanya zina. Nah, jadi zina itu dia ada 2 ya, ada zina muhsan, ada zina ghairi muhsan. Ya, apa bedanya? Kalau Ya? Muhsan nikah baru belum menikah, Iya. Nah, jadi kalau Masih zina menikah. muhsan itu ya yang sudah menikah Ya. ya. Nah, walaupun dia sudah janda, pasti dia sudah menikah. Ya. Nah, terus dia melakukan atau pacaran tapi dia tidak menikah. Ya, itu namanya pezina muhsan. Ya. Terus pezina ghairi muhsan. Ya, nah ghairi muhsan itu yang masih ada. Ya, yang belum ada menikah, melakukan zina. Nah, jadi itu bedanya ya, yang laki-laki yang pejaka dengan yang sudah menikah. Ya, zina muhsan dengan ghairi muhsan. Dan juga hukumannya juga berbeda ya. Iya, Bu. Kalau yang masih lajang, hukumannya dicambuk 100 kali terus diselesaikan. Ya, nah 1 tahun. Ya, tapi kalau yang sudah menikah, Dikubur setengah badan. dirajam ya. Nah, digalikan lubang sampai dadanya kubur, terus nanti setiap lewat orang dilempar dengan batu sampai mati. Ya. Nah, jadi itu harus dalam Islam itu harus dilaksanakan. Ya. Ini beli. Untuk habis di sana. Ya. Itu pengertian dari Zina. zina. Nah, terus akibat dari perbuatan zina. Amin di luar nikah. Ya. Nah, akibat dari yang berbuat zina, apa akibatnya? Amin di luar Bukan nikah. dilaknat Allah. Nah, yang pertama dilaknat Allah Subhanahu wa taala ya sebelum bertobat. Astagfirullah. Kalau matanya. Nah, bagaimana bentuknya dilaknat itu? Ya. Kalau kita sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua perbuatan kita itu tidak ada yang bernilai pahala. Nah, kalau kita tidak bertobat, ya tentu kita berdosa terus ya. Nah, jadi kalau kita berbuat dosa itu harus bertobat dulu, karena itu termasuk dosa besar. Ya, kalau dosa besar itu diampuni oleh Allah, ya setelah kita bertobat. Ya, nah itu yang pertama. Terus yang kedua, Ilham. menghancurkan masa Masa depan anak. Nah, ya menghancurkan masa depan anak. Ya, jadi kalau pezina, ya itu dia kan punya anak. Nah, jadi anaknya itu
depannya. Ya, masa depannya hancur. Karena apa? Ya, kalau orang yang tahu bahwa dirinya itu adalah hasil dari perbuatan zina dari orang tuanya, pasti dia akan merasa malu. Nah, kalau dia sudah malu, apa yang terjadi? Bunuh diri. Iya, depresi, banyak saja kebiasaan dosa yang dilakukannya. Ya, dosa yang lain. Ya, nah, terus yang ketiga, apa lagi? Memutuskan keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Iya, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Nah, jadi kalau orang yang punya anak dari perbuatan zina itu, ya, nasabnya itu kan terputus. Dia tidak punya ayah. Secara biologis ada. Tapi kalau secara agama, dia tidak punya ayah, dia cuma punya ibu saja. Ya, nah makanya di situ dikatakan merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Ya, nah, bila dilakukan lebih dari satu laki-laki. Ya. Nah, terus yang berikutnya mendorong perbuatan dosa lainnya. Nah, ini siapa yang bisa mencontohkan ini? Iko, Pak. Ya. Siapa yang bisa memberikan contoh ini? Mendorong perbuatan dosa lainnya. Siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh? Ya, dari akibat perbuatan zina mendorong perbuatan dosa lainnya. Coba Nana? Ya. Nah, misalnya nih kan, kalau terus melakukan hal-hal yang apa namanya ya kayak seks bebas gitu kan. Nah ini tuh kan kalau misalnya security hamil kan, terus ya cowoknya nggak bertanggung jawab, terus disuruh aborsi. Nah jadi tuh aborsi itu sama aja kayak membunuh itu, dapat darah terus membunuh gitu. Ya, terima kasih ya Pak Ananda ya yang sudah memberikan jawabannya. Ya, itu bentuk dosa, ya perbuatan dosa lainnya yang tumbuh ya setelah berbuat zina. Ya. Jadi ini salah satu ya dari akibat perbuatan zina. Ya, Ibu rasa Ananda semua sudah paham ya bagaimana akibat dari perbuatan zina itu. Ya, sekarang tentang larangan cara menjauhi perbuatan zina. Ya, nah jadi di sini ada beberapa cara menjauhi perbuatan zina supaya kita terhindar ya dari perbuatan zina itu. Ya, nah jadi di sini ada Ibu paparkan, jadi boleh ya Ananda Mutiara ya untuk membacakan cara menjauhi perbuatan zina. Baik, saya akan membacakan cara menjauhi perbuatan zina. 1. Segera menikah jika telah mampu. 2. Jauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. 3. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. 4. Memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. 5. Membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Selanjutnya membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Terakhir mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Terima kasih. Ya, nah, terima kasih kepada Ananda tadi yang sudah membacakan cara menjauhi perbuatan zina. Ya, nah, jadi hendaknya Ananda semua kalau sudah paham cara untuk menjauhi perbuatan zina ini, ya, nah, kita berusaha untuk menjauhkannya. Ya, selanjutnya hikmah, apa hikmahnya ya kita menjauhi perbuatan zina itu ya. Tolong Ibu dibantu ya Ananda Sari ya apa aja itu hikmah dari menjauhi perbuatan zina. Baiklah, saya akan membacakan hikmah menjauhi perbuatan zina. Nomor 1, Allah akan meridai perbuatan yang kita lakukan. 2, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul karena nantinya. 3, dapat menjadi keturunan dari ketidakjelasan nasab. 4, dapat menjadi kesucian martabat diri dan keluarga. 5, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan. 6, terhindar dari kejahatan lainnya. Ya, terima kasih Fari. Ya, nah itulah diantaranya hikmah dari menjauhi perbuatan zina. Ya, jadi yang pertama itu Allah akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita menjauhi perbuatan zina, ya apapun yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, ya hikmah dari menjauhi perbuatan zina ini kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah ya karena mentaatinya. Jadi kita mendapatkan syafaat itu biasanya kan kita tahu sering membaca salawat ya, sering membaca Al-Quran ya kita mendapatkan syafaat. Tapi kalau kita tinggalkan kemaksiatan itu ya insya Allah nanti kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya karena kita umatnya ya umat Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Jadi kalau kita bisa menghindar dari perbuatan zina ya insya Allah ya nah, kita terjaga ya dari ketidakjelasan nasab kita. Jadi nasab kita itu jelas ya. Nasab itu tahu ya garis keturunan ya. Jadi jelas garis keturunan ya dari ayah kita siapa lagi ya setelahnya itu siapa lagi. Tapi kalau sudah berbuat zina nah itu kan nasabnya tadi terputus. Jadi tidak jelas kayaknya kita ya. Nah, cuma jelas lagi catatan apa saja ya.
ada dikatakan ceritanya sebab nama ayahnya. Tapi kalau dalam agama itu terputus, ya. Nah, terus berikutnya dapat menjaga kesucian martabat dan keluarga. Jadi kalau kita bisa menjaga perbuatan zina itu, insya Allah ya keluarga kita ini dihargai, ya dihormati ya, oleh masyarakat kita. Tapi kalau sudah berbuat zina, ya, nah kita bisa dikucilkan, ya, nah, dikucilkan dari masyarakat, ya. Nah kita merasa minder sendiri, jadi tidak punya semangat untuk menjalankan hidup kalau sudah dikucilkan karena perbuatan zina. Tapi kalau kita bisa menghindarinya, ya insya Allah ya, nah, kita bisa menjaga harga diri kita, ya, dan juga keluarga kita. Terus berikutnya terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh pezina. Nah, pezina penyakit apa itu? Kalau orang sering berzina? Iya, apa lagi? Nah, banyak sekali ya. Nah, kalau laki-laki yang suka gonta-ganti pasangan, atau perempuan ya, itu harus hati-hati. Banyak penyakit yang akan dimunculkan. Nah, makanya supaya terjaga dari penyakit itu, kita harus punya ikatan pernikahan. Ya, ada ikatan pernikahan, ya halal. Ya, kalau yang halal itu biasanya jarang mendapatkan penyakit. Tapi kalau sudah yang haram, itu penyakit banyak datang. Ya, nah, terus terhindar dari kejahatan lainnya. Ya, jadi kalau kita menjauhi perbuatan zina, kita tidak kita itu akan terhindar dari kejahatan-kejahatan. Ya, contohnya kita tidak akan dibully ya, karena kita terhormat ya, tidak akan dibully oleh orang-orang sekitar kita. Tapi kalau kita sudah melakukan hal dosa besar itu, nah itu banyak sekali ya masalah-masalah yang datang kepada kita, akhirnya banyak ya bertubi-tubi masalah, akhirnya muncul lagi kejahatan dari pikiran kita, apa yang akan kita lakukan. Ya, untuk membela diri kita tentu kita akan melakukan kejahatan kalau yang berbuat zina. Oke, ya, baik Anda semua. Tadi Ibu sudah jelaskan semuanya tadi tentang larangan pergaulan bebas dan zina, baik itu dari pengertian, dalil, terus hikmah menjaga perbuatan zina, terus apa akibat dari perbuatan zina ya. Nah sekarang Ibu bagi kelompok ya. Nah bagi kelompok yang paling ujung kelompok 1, 2 di tengah, 3 ya. Jadi boleh Ananda ya yang sudah Ibu bagi kelompoknya menghadap sama temannya masing-masing ya. Ya. Ya, sekarang Anda semua yang kelompok 1 itu Ibu kasih tugas ya, menjelaskan dalil ya, dalil dari larangan perbuatan zina. Terus kelompok 2 menjelaskan nanti tentang pengertian ya dan pembagian zina. Terus kelompok 3 nanti mendiskusikan ya tentang masalah akibat dari perbuatan zina dan juga hikmah menghindari perbuatan zina. Ya, silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikannya. Ya, bagaimana Anda semua sudah selesai berdiskusi ya? Ya. Jadi kita akan menampilkan hasil diskusi ya yang sudah Anda diskusikan. Jadi sekarang Ibu mau minta ya untuk tampil pertama mendiskusikan dari materinya yang kita hari ini yang diminta kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian dari larangan berbuat zina yang akan dibacakan oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilakan. Pengertian zina yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar serta pernikahan yang sah. Berikutnya, ciri-ciri perbuatan zina yang akan dibacakan oleh Mutiara dan juga Aisyah. Kepada Mutiara dan Aisyah dipersilakan. Baik, saya akan membacakan ciri-ciri perbuatan zina. Yang pertama, zina lisan. Zina dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya yaitu dirajam dengan mengubur zina setengah badan dan dilempar dengan batu sehingga sampai dia meninggal. Terima kasih. Dan yang ketiga yaitu zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih berjaka atau gadis. Hukumannya yaitu dicambuk 100 kali, kemudian
diizinkan selama 1 tahun. Terima kasih. Mungkin hanya segitu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya untuk apa? Kalau mau jujur saya mau. Berikan pada maaf kalau ditanya lagi. Boleh. Siapa yang tanya? Siapa? Ya, itu aja. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, pacaran itu termasuk zina yang mana? Tolong. Kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk pacaran itu termasuk zina ghair muhsan. Itu zinanya, hukuman zina itu dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Apa udah jelas? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Ibu ucapkan kepada anak-anak semua yang sudah menampilkan hasil diskusinya hari ini. Ya, nah jadi dari hasil diskusi ini setelah selesainya ya Ananda menampilkan hasil diskusinya, jadi kita ambil kesimpulan ya dari materi kita hari ini ya. Nah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Coba Ananda. Ya, Anissa. Kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi. Kesimpulannya, Allah SWT mengharapkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Sekian. Terima kasih ya, ya sudah bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Kegiatan selanjutnya, karena kita tadi sudah memaparkan materi tentang pergaulan bebas dan zina, kita juga sudah diskusi, ya. Jadi Ibu ingin melihat, ya, bagaimana penyerapan Anda semua. Jadi Ibu akan kasih tugas, ya, kepada Anda, tolong nanti diisi, ya, RKPD-nya, ya. Zina. Ya, sudah selesai ya? Ngerjainnya, tolong dikumpulkan. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Zina, Pak. Ini, Bu. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Anda. Dan Ya, nah, alhamdulillah ya, Anda semua sudah bisa menyelesaikan tugasnya hari ini, ya. Nah, jadi setelah selesai mengerjakan tugas ini dan juga berakhir juga kegiatan belajar kita hari ini, ya. Nah, jadi untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa bersama. Jadi tolong dirapikan lagi ke depan. Kita pulang dengan siap ya. Kita dengan siap. Boleh ketua kelasnya disiapkan lagi untuk kegiatan pulang kita hari ini, untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Istai. Sapakut. Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beri salam.